panik. Engkau bagaikan sinar pagi, terbit di langit yang mendung kelabu. Walau terselubung awan gelap di hati, cahaya kasih tetap bersinar. Cinta tak hanya kata manis, cinta hidup dalam nurani. Meski berbeda pandangan manusia, kita tetap setia menjaga rasa. Ku inginkan engkau percaya, walau banyak yang mencela, namun indahnya cinta kita, kita yang rasa. Suatu hari nanti semua akan terbukti, langkah terbuka lebar kita arungi mimpi. Di sana terlihat bahagia bersama, debu jadi intan, kasih jadi mulia. Bukan janji kosong ku persembahkan, tapi keyakinan yang nyata. Walau cinta lautan membara, kan ku redam dengan jiwa. Ku inginkan engkau percaya, walau banyak yang mencela, namun indahnya cinta kita, kita yang rasa. Suatu hari nanti semua akan terbukti, langkah terbuka lebar kita arungi mimpi. Di sana terlihat bahagia bersama, debu jadi intan, kasih jadi mulia. Bukan janji kosong ku persembahkan, tapi keyakinan yang nyata. Walau cinta lautan membara, kan ku redam dengan jiwa. Tiba-tiba Jogja. Beda kereta. Tiba-tiba Jogja. Beda Tiba-tiba kereta. Jogja. Wah, ini drum rongsok nih. Wah, ini bekas perang nih. Di botol birnya. Ini milik film apa ya? Cintaku Padamu, bagaikan bunga plastik tak pernah layu. Ya iya, atau bunga plastik kan diformalin ya. Boxing Material Arts Stuk Store ya, bukan stuk. Bang botol plastik. Well. Digunakan untuk syuting film Berandal. Hah? Berandal?
Oke. Ada yang berdonasi? Naon tek angkong toko obat ayo mah Tek tong tek tek angkong ting kong pang ting tang ting tung ting tang ting ting tang ting tung ting tang ting. Kayak jarak gitu. Oh, ini ada orang ya. Ikan. Ayo. Siapa ini? Re, sini. Kaca benggala, cermin ambisi nafsu keduniawian. Gejolak berawalkan penderitaan. Kaca benggala, cermin impian yang hilang dan hinaan. Dendam merasuk jiwa di perjalanan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om, Sampurasun Sugeng Rau, Kengken Kabari, apa kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia. Tetap semangat, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, sehat-sehat selalu, dan mudah-mudahan dilancarkan rezeki. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari tumbler tuku warna biru, ya mudah-mudahan ketemu. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh, satu hati, satu jiwa, satu chemistry, dan mudah-mudahan saja ternyata jodoh kita adalah seorang juragan MBG, pemirsa. Waduh. Atau jodoh kita adalah CEO yang sedang menyamar, pemirsa. Waduh. Jadi apapun jodoh kita, minumannya adalah teh botol sosro. Bagi saudara yang sulit mendapatkan jodoh, maka saudara harus pergi ke sebelah kulon. Di belah wetan. Ya, jodoh di pulah kidul. Kaler. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang belum dapat jodoh, jalan-jalanlah ke Studio Alam Gamplong di Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Mini Hollywood, pemirsa. Waduh, karena di sini saudara akan menemukan jodoh. Oke pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan saja sesegera mungkin dapat jodoh sebelum datangnya Perang Dunia Ketiga. Ya, kalau seandainya terjadi Perang Dunia Ketiga, mungkin cateringnya tutup pemirsa, dan juga lebe atau penghulunya cuti bersama pemirsa. Maaf. Baik pemirsa yang berbahagia, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apapun keinginan kita, mudah-mudahan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Mang. Hello guys, ubur-ubur ikan teri guys. Selamat pagi guys, selamat pagi. Di sebelah kulon, kulonnya kota Tasikmalaya, ada Studio Alam Gamplong, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini mini Hollywoodnya Indonesia ya. Dan juga taman bermainnya sutradara Hanung Bramantyo dengan film-film action, waduh, film-film horor dan film-film yang lainnya. Jadi kita menonton film di layar kaca, di layar lebar, di YouTube, atau mungkin di layar HP. Ternyata syuting dan adegannya mungkin salah satunya ada di Studio Alam Gamplong ini pemirsa. Waduh. Nah, kali ini selamat datang di episode ke-28 Perjalanan Epik Jogja Selawe, Jogja 25, Jogja tahun 2025. Episode ke-28 memang sedang berada di Studio Alam Gamplong, area zona Brandal pemirsa. Area zona Rongsok pemirsa. Dan juga Hotel California pemirsa. Hotel Homeless pemirsa. Apaan mang Hotel Homeless? Oke pemirsa yang berbahagia, memang sedang berada di area zona Rongsok pemirsa. Di sini adanya scene-scene film pemirsa, entah itu film adegan berandal, adegan horor, dan mungkin saja adegan drama pemirsa. Ini dikategorikan zona merah pemirsa ya, zona merah dalam perfilman, di mana scene di sini adalah zona-zona khusus kriminal pemirsa. Waduh. Zona Al Capone pemirsa. Waduh, zona Holmes pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, memang sedang berada di Studio Alam Gamplong, itu artinya sebelah kulonnya kota Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya di Provinsi Haji Udin pemirsa. Provinsi Jawa Barat ya, yang ketika episode ke-28 sedang dipimpin oleh Haji Udin, Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat. Ya, insya Allah Kang Deddy akan menjadi pemimpin Nusantara. Amin. Studio Alam Gamplong ini berada di Tanah Sultan, Yogyakarta.
Ketika episode ke-28 ini, Yogyakarta sedang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Sultan kita semua, Sultan Mamang. Ya meskipun Mamang bukan orang Jogja ya. Mamang berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan beliau berumur panjang dan sehat-sehat selalu. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-28 ini sedang dipimpin oleh Sang Presiden Macan Asia, yang insya Allah akan membawa negeri kita menjadi negeri yang damai, sejahtera, tentram, adil, makmur, dan terbebas dari hama-hama, serta bisa membangun negeri kita dan mendamaikan dunia. Waduh, karena ketika episode ke-28 ini dunia kurang baik-baik saja pemirsa. Selat Hormuz masih dicekik. Ya. Maman Gober masih pusing 7 keliling. Waduh, antara kulon wetan pusing 7 keliling. Apalagi setan Yahu ya, kembang kempis menuju kepunahan 2027 pemirsa. Waduh. Oleh karena itu mudah-mudahan dunia kembali damai, kembali tentram, kembali sejahtera, dan juga terhindar dari perang besar, termasuk perang dunia ketiga. Ya saudara, jangan merindukan perang dunia ketiga pemirsa, karena kalau saudara merindukan perang dunia ketiga dan terjadi perang dunia ketiga, perang nuklir, saudara selamat dari perang nuklir ya, dunia akan berubah pemirsa, kembali ke zaman batu pemirsa, seperti Pithecanthropus erectus ya, Meganthropus paleojapanicus, waduh, alias manusia purba ya, pupu papa, waduh. Jadi kalau saudara kembali ke zaman batu ya, tidak ada yang enak pemirsa. Ya saudara tidak bisa COD-an ya, GoFood pemirsa, karena internetnya mati. Yang ada saudara hanya bisa berburu dan meramu untuk bertahan hidup. Oke pemirsa yang berbahagia, mungkin dunia sedang dalam keadaan genting. Itulah pertanda saudara kita bangsa Palestina akan segera merdeka, terbebas dari hama-hama Israel, terbebas dari penjajahan. Waduh, tentram kembali, damai kembali, seperti sejak zaman dahulu kala sebelum kedatangnya Israel. Memang sebagai bangsa Indonesia ya, berharap dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan saja bangsa Palestina kembali merdeka, terbebas dari penjajahan ya. Free Palestine, merdeka Palestina. Amin. Mang belah kidul. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang sedang berada di daerah zonanya Brandal pemirsa, Rongsok. Waduh, ini scene film usus kriminal pemirsa. Waduh, usus perkumuhan ya, khususon film-film yang berbau-bau kampung narkoboy pemirsa. Waduh. Ternyata ada sebuah studio yang khususon film-film yang berbau-bau kriminal pemirsa. Salah satunya adegan film Brandal ya, The Red Brandal. Ternyata studionya di sini pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, setelah melewati aliran Rongsok ya, dengan berbau-bau Brandal pemirsa, berbau-bau kriminal ya, banyak paogah. Waduh. Ternyata Mamang memasuki area hotel pemirsa. Hotel ini bukan sembarang hotel pemirsa. Hotel yang penuh jebakan maut pemirsa, pembunuh berantai. Waduh, ini sangat serem sekali ini. Dan ini dipakai khususon film-film horor pemirsa, seperti film pembunuhan, film juri alias juri itu hantu pemirsa. Waduh, alias Kastil Dracula pemirsa. Waduh, kalau Mamang lihat ini bangunan ini seperti hotelnya Holmes pemirsa, Henry Howard Holmes. Waduh, hotel Chicago-nya pemirsa. Waduh, yaitu salah satu tempat kediaman Holmes yang ada penginapannya, di mana para pengunjungnya itu berakhir tragis pemirsa. Waduh, sekali masuk ke hotel ini,
sekali saudara menginap di hotel ini, saudara akan meninggal dunia pemirsa. Dibantai oleh si Holmes pemirsa. Waduh, tubuh saudara akan dijadikan spesimen, bahkan tulang-tulang saudara ya akan dipajang di sekolah-sekolah pemirsa dengan dana bos. Nah, tulang-tulang itu dipajang di rumah sakit, dipajang di laboratorium, dipajang juga di perpustakaan, termasuk di lab biologi, termasuk di sekolah-sekolah. Siapa sangka tulang-tulang yang ada di sekolahan itu yang dijadikan pelajaran biologi, ternyata itu adalah tulang manusia asli pemirsa. Waduh, hasil karyanya si Holmes pemirsa, si pembunuh berantai pertama yang tertulis di negara Amerika Serikat, di mana korban-korbannya itu adalah tamu-tamu yang datang ke penginapan si Holmes. Waduh, mungkin saudara yang pernah main game Holmes, ada gamenya juga ya, itu dimana kita memasuki hotel atau penginapan si Holmes itu penuh dengan jebakan maut pemirsa. Waduh, kalau kita tidak hati-hati kita bisa mati, atau dalam bahasa gamenya game over pemirsa, the end pemirsa. Waduh, balik lagi ke pertama pemirsa. Waduh, dan ternyata game Holmes ini terinspirasi dari novel Holmes, dan novel Holmes terinspirasi dari kisah nyata Henry Howard Holmes. Waduh, si pembunuh berantai, di mana menjadikan hotel Holmesnya adalah hotel pembunuh berantai pemirsa, penuh dengan jebakan, labirin-labirin yang mengerikan pemirsa. Waduh, saudara tertarik dengan cerita Holmes? Memakan sedikit cerita tentang Holmes ya. Siapa tahu saudara tertarik masuk ke rumah Holmes. Mang. Well. Oke pemirsa yang berbahagia, nudi kulon, nudi wetan, nudi kidul, nudi kaler. Memakan sedikit cerita tentang Holmes, si pembunuh berantai yang melegenda, di mana hotelnya dijadikan arena pembunuhan ya, seperti kita memasuki hotel di mana banyak jebakan. Waduh, salah langkah mati pemirsa. Setelah mati dijadikan tubuh kita sebagai pajangan di sekolah-sekolah pemirsa. Waduh, sekolah kedokteran pemirsa. Waduh, bahkan tulang-tulang kita dijadikan pelajaran biologi di sekolah pemirsa. Waduh, kira-kira seperti apa ceritanya? Nah, bagi saudara yang penasaran, mari kita tonton ya. Tapi kalau tidak penasaran, skip aja. Kalau saudara tidak tertarik, skip aja ya. Karena kuota internet saudara tak terkapar dana antara, tak terkapar dana bos, apalagi minta ke mamang ya. Karena mamang aja kan belum jadi presiden ya. Oleh karena itu bagi saudara yang tidak tertarik, skip aja. Namun bagi saudara yang menonton sampai tamat, memang akan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan saudara dilancarkan rezeki dan juga dikabulkan cita-citanya, dan mudah-mudahan saja salah satu keturunan saudara ada yang menjadi pemimpin di negeri ini atau minimal miliarder ya. Mamang hanya berdoa, mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan bagi yang menonton sampai tamat. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang pun berbicara sesuai dengan sumber dan informasi yang Mamang dapatkan. Bagi saudara yang mempunyai pendapat, kita sharing-sharing di kolom komentar. Asalkan komenan saudara tak berbau-bau Mossad, tak berbau-bau Abu Randa yang bikin keonaran. Mamang sebagai admin otoriter, apabila ada yang bikin keonaran di channel Mamang, Mamang akan skip. Karena channel Mamang ini penuh perdamaian, bukan bikin keonaran. Dilansir dari kisah H.H. Holmes, pembunuh berantai pertama di Amerika, yang ditulis oleh laman merinding.com, edisi 2 Agustus 2017, ditulis oleh Eya Dr. Henry Howard Holmes atau disingkat Double Hay
Holmes memiliki nama lahir Herman Webster Huggins, lahir pada 16 Mei 1861 di Gilmanton, New Hampshire, Amerika. Konon masa kecil Holmes diisi dengan siksaan dari ayahnya. Ia juga kerap mendapat perlakuan kasar dari tetangganya. Sejak usia balita, Holmes memiliki ketertarikan pada dunia pembedahan. Waduh, seringkali ia melakukan percobaan sendiri dengan menangkap binatang di jalanan untuk kemudian dijadikan kelinci percobaan, yaitu dibedah. Misalkan dapat kodok, ditangkap kodoknya, dibedah pemirsa. Dapat kelinci, ditangkap kelincinya, dibedah. Dapat burung, burungnya yang tertangkap itu akan dibedah. Akan dilihat organ dalamnya pemirsa. Waduh, jadi itulah ketertarikan Holmes. Karena ketertarikannya pada pembedahan, setelah lulus sekolah menengah, ia melanjutkan studi di Universitas Michigan, Amerika. Ia berhasil masuk ke Departemen Kedokteran dan Operasi Universitas Michigan. Siapa nih yang pingin ke Michigan ya? Memang aja kan pingin ya S2-nya ke sana. Waduh. Namun tidak kesampaian. Insya Allah saudara ya bisa lolos masuk ke Universitas Michigan University. Saat awal-awal perkuliahan, ia menikah dengan kekasihnya yang bernama Clara Lovering pada tahun 1878. Sementara itu, selama bersekolah di Universitas Michigan, Holmes leluasa melakukan percobaannya. Bahkan ia pernah beberapa kali melakukan pencurian mayat. Waduh. Untuk kemudian dirusaknya dengan senyawa asam. Ini mirip-mirip cerita yang kemarin kita bahas pemirsa ya, tentang Dr. Frankenstein ya, dimana kalau Dr. Frankenstein mencuri mayatnya lalu diutak-atik, waduh, melahirkan makhluk baru pemirsa. Beda dengan si Holmes ya, si Holmes tertarik membedahnya pemirsa. Waduh, bahkan setelah dibedahnya dijadikan pajangan pemirsa. Waduh. Pada tahun 1886, Holmes pindah ke Chicago, Amerika. Ia meninggalkan istrinya dan menikah lagi. Waduh, istri keduanya bernama Myrta Baxnard. Setahun kemudian, pada tahun 1886, Holmes diterima bekerja di sebuah apotek yang dimiliki seorang wanita bernama Elizabeth S. Holton, yang juga merupakan alumnus dari Universitas Michigan. Toko obat ini terletak di South Wells Avenue, Englewood, Chicago, Amerika. Di belah mana tuh? RT berapa nih? Waduh. Jadi Holmes ini bekerja di apotek milik temannya pemirsa. Pada tahun 1887, Holmes membeli sebidang tanah kosong yang terletak tepat di seberang apotek Elizabeth. Ia berencana membangun sebuah kediaman yang sangat besar. Pada saat proses pembangunannya, ia seringkali berganti-ganti pekerja. Hal ini dilakukan tak lain agar tak ada satupun orang yang mengetahui dengan pasti letak-letak ruangan rahasia, di mana Holmes akan membuat banyak ruangan rahasia yang ada di rumah tersebut, yang kelak digunakan untuk suatu tragedi yang sangat besar di kemudian hari. Waduh, dikenal dengan tempat pembunuhan dan pembedahan sadis. Waduh, rumah ini dikenal dengan sebutan Holmes Castle atau dikenal dengan Kastil Holmes. Waduh, Istana Holmes. Rumahnya besar, ada 3 lantai pemirsa dan ada basementnya. Nah, di antara lantai-lantai itu banyak sekali ruangan-ruangan rahasia pemirsa. Rumah yang dibangun oleh Holmes ini dilengkapi dengan ruangan kedap suara. Selain itu juga terdapat ruangan yang berisi gas beracun yang konon katanya digunakan untuk menjebak korbannya, yang kebanyakan adalah para wanita, baik itu tamu ataupun karyawan. Pada tahun 1893 di Chicago ada perhelatan akbar yang bernama Great Chicago World Fair, di mana perhelatan akbar ini
untuk memperingati 400 tahun Columbus menemukan benua Amerika. Waduh. Perhelatan akbar ini untuk seluruh dunia. Oleh karena itu, banyak turis yang datang ke Chicago. Kota Chicago dipenuhi oleh para turis yang datang, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Saat itulah banyak penginapan-penginapan yang full di booking, pemirsa. Waduh, oleh turis-turis yang datang ke Chicago, pemirsa, untuk memperingati Columbus datang ke Amerika. Waduh, Columbus yang menemukan benua Amerika ya 400 tahun yang lalu, atau tepatnya 1492 Masehi. Holmes kemudian berinisiatif untuk menjadikan kediamannya sebagai penginapan, terutama untuk para wanita. Karena banyaknya pengunjung yang datang ke Chicago, termasuk yang menginap di hotelnya Holmes. Holmes pun terpikirkan untuk membantai para penghuni penginapannya, pemirsa. Waduh. Kemudian dimulailah aksi pembantaian yang dilakukan oleh Holmes dengan beragam cara, pemirsa. Para wanita itu dijebak. Ada yang dimasukkan ke kamar gas beracun, ya, ada yang terjebak masuk ke lorong, aduh, bahkan ya ada yang terperosok ke dalam sebuah tabung yang akhirnya membunuh mereka, pemirsa. Nah, adegan-adegan itulah yang konon katanya menjadi inspirasi game Holmes, pemirsa. Waduh, atau film-film jebakan maut, pemirsa. Jebakan-jebakan yang dilakukan oleh Holmes banyak sekali, pemirsa, dan tidak terduga oleh para korban. Ada yang ketika para korban itu sedang di WC, sedang boker, tiba-tiba terhirup gas beracun dan mati, pemirsa. Ada juga yang masuk ke kamar mandi, ya, mandi dengan bathroom, pemirsa. Waduh, dengan bak mandi hangat, ya, air hangat yang menghangatkan, tiba-tiba terperosok ke dalam, pemirsa. Waduh, dan di dalamnya ada banyak tombak, pemirsa, dan juga barang-barang senjata tajam, akhirnya tertusuk, pemirsa. Waduh. Mayat-mayat itu dikumpulkan di basement. Kemudian mayat-mayat itu dioperasi, pemirsa, diambil tulang-tulangnya. Nah, tulang-tulangnya itu dirangkaikan dan akhirnya menjadi benda untuk praktikum, pemirsa. Waduh, pajangan praktikum. Sedangkan tubuh-tubuh yang tidak digunakan itu dilarutkan ke dalam larutan kimia atau langsung dikremasi. Nah, di dalam basementnya si Holmes ini terdapat banyak sekali peralatan dan laboratorium, termasuk juga alat kremator untuk menghancurkan sisa-sisa jenazah yang tidak dipakai oleh Holmes. Pada tahun 1894, Holmes menikah lagi dengan seorang wanita bernama Georgina Yoke. Setelah sebelumnya meninggalkan Baghdad. Hingga tahun 1894, ya, Holmes bukan hanya telah melakukan pembunuhan sadis, ia juga ternyata adalah seorang penipu ulung. Seorang wanita bernama Minnie Williams pindah ke Chicago tahun 1893. Ia lalu mendapatkan tawaran dari Holmes, ya, untuk bekerja di hotelnya sebagai seorang stenograf. Ya, stenograf itu tulisan cepat, pemirsa. Dulu abad-abad ke-19, 20, ya, ahli stenograf ini sangat penting sekali, terutama untuk mencatat hal-hal yang perlu dicatat secara cepat, pemirsa. Dengan kelihayannya, ya, Holmes menipu William untuk memindahkan akta propertinya atas nama Alexander de Bones, yang tak lain adalah Holmes sendiri. Tak lama kemudian, saudari Minnie, yaitu Nanny William dari Texas, datang berkunjung ke Chicago untuk menengok kakaknya, Minnie, pada pertengahan tahun 1893. Namun itu adalah kali terakhir Nanny dan Minnie terlihat, karena setelah dua saudari ini hilang secara misterius, hilangnya dua wanita ini tak lain karena telah menjadi korban Holmes. Konon rumor beredar
bahwa siapapun yang menginap di Hotel Holmes ataupun orang yang datang ke Hotel Holmes, konon katanya setelah masuk ke dalam hotel tak pernah keluar lagi, pemirsa. Beberapa tahun kemudian, bisnis penginapan Holmes mulai tampak bangkrut. Ia kemudian menemukan ide untuk membakar tempat itu dengan tujuan agar mendapatkan klaim asuransi sekaligus menghilangkan jejak-jejak kejahatannya. Waduh. Namun setelah dilakukan pembakaran, pihak asuransi justru menolak klaimnya dan polisi segera memeriksa tempat itu. Namun Holmes berhasil mengelabui mereka. Polisi sama sekali tidak dapat mencium jejak aksi pembantaian yang telah dilakukan Holmes bertahun-tahun di hotel tersebut. Malah polisi mendapatkan kejahatan Holmes berupa pemalsuan klaim asuransi, di mana Holmes dengan sengaja membakar hotel tersebut, dan itu pelanggaran klaim asuransi, pemirsa. Waduh, akhirnya polisi pun menetapkan Holmes tersangka penipuan klaim asuransi. Namun sayangnya Holmes berhasil kabur dari Chicago. Holmes pergi ke Texas. Nah, di balik pembakaran hotel tersebut polisi tak mencium adanya kejahatan lain yang lebih kejam dari Holmes, yaitu pembantaian, pemirsa. Holmes kemudian melarikan diri ke Texas, ke tempat William bersaudara, yaitu Nanning dan Winnie William. Holmes datang ke Texas untuk mengelabui keluarga William tersebut, namun gagal. Saking gagalnya, takut terciduk, ia kemudian pergi ke Missouri, di tengah-tengah benua Amerika. Di sana Holmes ditangkap polisi dengan kasus penjualan barang gadaian. Waduh, ia kemudian menjalani hukuman penjara sebentar di San Luis. Setelah keluar dari penjara, Holmes tak berhenti. Ia segera merencanakan untuk menipu perusahaan asuransi senilai $10.000. Seorang perampok kereta bernama Marion Hedgepeth dibayar Holmes untuk membawanya pada seorang pengacara handal di San Luis. Hedgepeth kemudian mengenakan pada Jephthah Hoyt. Rencananya Holmes akan memanipulasi kematiannya akibat terbunuh oleh perampok. Waduh. Jadi ceritanya si Holmes ini tertembak oleh perampok yang dibayar oleh Holmes, pura-pura untuk mendapatkan surat kematian, pemirsa. Karena kalau sudah muncul surat kematian, maka Holmes akan mendapatkan uang $10.000. Waduh, $10.000 sekarang berapa juta ya? Namun sayangnya aksinya tersebut tercium oleh pihak asuransi. Ternyata pihak asuransi lebih lihai, pemirsa. Ada gelagat-gelagat aneh tentang kematian Holmes saat Holmes, pemirsa. Waduh. Kemudian Holmes pun ditangkap lagi dijebloskan ke penjara lagi. Waduh. Dan pada akhirnya keluar lagi dari penjara. Tak mau menyerah, Holmes kemudian membuat rencana yang sama, namun dengan memanipulasi kematian dari Benjamin Pitezel. Waduh. Akhirnya si Holmes ini tak mau menyerah, pemirsa. Waduh. Siapakah Benjamin Pitezel ini? Pitezel ini ternyata adalah seorang perancang Hotel Holmes dulu. Hotel Holmes untuk pembunuhan berantai, pemirsa. Benjamin Pitezel merupakan tukang kayu yang pernah bekerja untuk Holmes saat ia membangun rumah besarnya itu. Pitezel pun setuju untuk rencana Holmes yang dianggapnya brilian. Namun yang terjadi justru mengerikan. Holmes membunuh Pitezel dan membakarnya hidup-hidup. Waduh. Lalu Holmes pun membuat surat kematiannya. Holmes kemudian mendapatkan uang asuransi yang diklaimnya atas kematian temannya itu. Sementara itu, istri Benjamin Pitezel yang menaruh curiga juga dibunuh beserta dengan ketiga anaknya. Waduh.
Pada tanggal 17 November 1894, akhirnya Holmes tertangkap di Massachusetts, Amerika. Setelah sebelumnya sempat berada di Philadelphia, Oktober 1895. Holmes diadili untuk banyak kasus pembunuhan. Awalnya, Holmes dijatuhi hukuman atas pembunuhan Benjamin Purcell dan penipuan asuransi. Namun, usut punya usut dan diusut-usut. Waduh, hotel yang dulu dibangun oleh Holmes ternyata banyak sekali jejak-jejak jenazah pemirsa, bekas pembantaian yang pernah menginap di hotel Holmes pemirsa. Holmes akhirnya bersaksi ya, telah melakukan 27 aksi pembunuhan. Meskipun begitu, beberapa pihak yakin bahwa Holmes telah melakukan pembantaian lebih dari 27 orang. Yang diperkirakan Holmes telah membantai 200 orang korban. Hal itu berdasarkan sisa-sisa jenazah, spesimen jenazah, entah itu tulang, kuku ya, yang tertinggal di bekas hotel Holmes. Ternyata di balik aksi penipuan Holmes terhadap klaim asuransi, ada pembunuhan berantai melebihi 200 orang pemirsa. Waduh, ini kalau 200 orang dalam tentara satu peleton pemirsa. Waduh, atau satu kompi pemirsa. Holmes menjalani eksekusi hukuman gantung pada tanggal 7 Mei 1896 di penjara Moyamensing, Amerika Serikat. Ya, bahkan ketika hukuman gantung itu terjadi, ya disaksikan oleh para wartawan dan orang-orang yang ingin melihatnya. Sebelum eksekusi gantung dijalankan, ia sempat menulis sebuah catatan. Salah satu katanya adalah I was born with devil in me. Waduh, saya terlahir menjadi iblis. Waduh. Dari kisah Holmes ini melahirkan banyak inspirasi bagi pembuat novel, pembuat film, termasuk juga pembuat game Holmes pemirsa. Waduh, salah satu game yang sekarang beredar adalah game Holmes pemirsa. Bagi saudara yang tertarik, bolehlah mencobanya. Dimana salah satu adegannya seseorang masuk ke dalam hotel dan penuh jebakan pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, ternyata di Indonesia juga ada kisah mirip dengan si Holmes pemirsa. Waduh, Selat Holmes, kalau kita kenal bernama pembunuhan Rian dari Jombang pemirsa. Kasus ini bernama Rian dari Jombang yang memiliki nama Peri Idam Heriansyah. Adalah seorang pelaku pembunuhan berantai asal Jombang. Yang dibunuhnya adalah artis pemirsa, banyak artis terkenal. Waduh. Nah, si Rian ini suka dengan homoseks pemirsa ya, suka tosbol pemirsa. Maaf. Laki-laki dengan laki-laki pemirsa. Nah, kasus ini ternyata adalah kasus pembunuhan berantai yang sangat menggembarkan Indonesia tahun 2008 dengan jumlah korbannya sekitar 11 orang dan sebagian besar adalah artis. Mereka dibunuh di rumahnya di Jombang ya, di rumah Rian, dan bahkan mereka dikubur di halaman rumah Rian dan dijadikan sebagai tempat kebunnya itu. Waduh, mayat-mayatnya itu dikuburkan di kebunnya. Lalu ditanami pisang, ditanami jagung, pemirsa. Waduh. Baik pemirsa, jadi inilah salah satu perak ini, film apa nih? Saya nggak tahu ya. Ini berasal di Batavia tempo dulu dengan adanya tram di sana ya, dan juga Kerry Fortuna